Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sahabat Aika sekalian, hari ini adalah pertemuan keempat dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2. Adapun pembahasan yang akan kita bahas adalah ini, internalisasi sains, teknologi dan usaha dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, pada mata kuliah kali ini kita akan menggali dasar-dasar sains dan juga teknologi termasuk seni dalam konteks Al-Quran dan Sunnah. Kita belum masuk pada konteks sains secara keilmuan, tapi kita akan gali dulu pondasi-pondasi dasar dari pengembangan sains dan seni dalam Al-Quran. Nah, ini ya, sesuai silabus yang diberikan kepada kawan-kawan semua. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, Teknoprener dalam sumber-sumber ajaran Islam. Judulnya sih gagah, tapi isinya ya tidak segagah yang dibayangkan. Ini baru upaya untuk menggali sumber-sumber keilmuan di dalam Islam. Terutama kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, karena fondasi kita adalah ini, Al-Quran dan Sunnah. Next, ke chapter pertama. Di bahasan pertama kita akan bahas sains dan teknologi dalam Al-Quran. Kawan-kawan, seperti di kursor ini, lihat Al-Quran sebagai wahyu telah memberikan dan juga telah menginformasikan tentang alam semesta, khususnya yang berhubungan dengan matahari, bulan, dan bumi. Nah, jadi dalam serangkaian Al-Quran yang kita sebut 30 juz, 114 surat, itu Al-Quran beberapa kali menukil ayat-ayat tentang alam semesta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa nusibat fadzakir. Nah, itu salah satu contoh. Ada lagi yang mengatakan wasyamsi wal qamaru bil husban, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang bumi dan isinya. Nah, kita lihat ke slide berikutnya. Di sini ada 20 ayat yang menyebutkan matahari. Nanti kawan-kawan bisa cek di dalam Al-Quran ya. Ini menurut Quraisy Shihab. 463 ayat yang menyebutkan bumi dan 5 ayat yang menyebutkan bulan. Nah, ini isyarat-isyarat yang Al-Quran tetapkan dalam firman-Nya. Nah, kawan-kawan juga perlu diketahui bahwa Al-Quran ini, di sini. Hal ini menandakan bahwa Al-Quran sangat konsen dalam memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan seperti pergantian siang dan malam. Nah, jadi gini, jauh sebelum ilmuwan merumuskan konsep siang dan malam, konsep matahari, konsep tata surya, konsep alam semesta, Al-Quran telah memberikan informasi itu kepada kita. Padahal kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun pada abad ke-6, sementara Eropa
mulai menguasai ilmu pengetahuan Renaissance pada abad ke-11. Jadi konsep bumi pertama kali diungkap oleh Galileo Galilei, lalu diungkap lagi oleh para ilmuwan seterusnya, itu pada abad ke-11. Tapi informasi mengenai bumi, langit, air itu pertama kali diungkap oleh Al-Quran. Jadi bisa kita lihat kitab suci mana yang dia menyebutkan secara konsisten tentang itu, tentang bumi, alam, dan seterusnya. Itu kecuali Al-Quran. Nah, ini menandakan bahwa Al-Quran memberikan simbol-simbol kepada kita tentang ilmu pengetahuan. Nah, kita lanjut. Nah, ini science. Nah, mengutip dari dictionary New World Dictionary, artinya mengetahui. Jadi secara bahasa, science adalah keadaan atau fakta mengetahui. Jadi disebut science itu ketika kita mengetahui sesuatu dan bisa mengungkap fakta. Lalu apakah Al-Quran itu science? Beda ya, Al-Quran itu adalah kalam. Tapi ia memberikan informasi kepada kita tentang alam semesta. Nah, ini secara istilah, saya artinya mempelajari berbagai aspek dari alam yang terorganisir. Nah, ini fungsi sains. Dia mempelajari segala aspek yang ada di alam secara terorganisir, secara sistematis. Itu memang kerja sains. Jadi kalau tidak sistematis bukan sains, itu namanya uji coba, atau namanya hanya pengetahuan biasa, hanya tahu saja, bukan pengetahuan. Nah, ini ruang lingkup sains ialah segala objek yang dapat dipahami oleh panca indera. Nah, ini sains. Jadi segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera itu adalah sains. Lalu bagaimana sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera? Apakah itu bukan sains? Pada definisi ini, maka itu bukanlah sains. Makanya ada beberapa golongan yang ia mengatakan bahwa science is science, science not religion, bahwa ilmu adalah ilmu, ilmu itu bukan agama, karena agama itu tidak bisa dibuktikan secara observasi, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ada seseorang yang berpendapat seperti itu. Itulah kalangan yang kita sebut ateis. Nah, jadi pengertian sains dalam arti umum adalah ya segala sesuatu yang bisa dipahami oleh panca indera. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera itu bukan sains. Nah, makanya kita akan menggali teknopreneur dalam konsep Al-Quran, karena moto kita adalah Islamic Technopreneur. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui dasar-dasar teknopreneur yang kita gali dari Al-Quran itu sendiri. Berikutnya, sains diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Jadi sains ini tercipta karena ada pembuktian. Jika tidak ada pembuktian, maka tidak ada sains. Makanya Anda yang belajar di rumpun ilmu sains eksak itu akrab dengan dunia laboratorium, akrab dengan dunia praktikum ya, karena memang fungsi sains adalah pembuktian secara ilmiah dengan metode-metode tertentu. Oke. Nah, lalu pertanyaannya adalah, dari mana kita mengetahui ilmu pengetahuan? Oke, ini salah ketik ya. Pengetahuan atau sains? Itu salah juga. Nah, Allah berfirman dalam suratnya,
Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'alakum tashkurun. Nah, itu salah satu ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Artinya Allah dan Allah akhrajakum, mengeluarkan, min butuni, dari butun, perut ibumu, dari perut ummahatikum, ibumu, la ta'lamuna, dalam tidak mengetahui sesuatu, syai'an, sesuatu, wa ja'ala, lalu Allah ciptakan, lakum, bagimu, as-sam'a, pendengaran, wal absor, penglihatan, wal af'idah, dan hati, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, jadi tadi apa yang disebutkan dalam definisi ini, bahwa ini. Nah, ini ruang lingkup sains adalah segala objek yang dapat dipahami oleh panca indera. Itu termaktub dalam Al-Quran surat apa, lupa lagi ini ya. Nah, nanti kita cek ya. Ini terkandung dalam ini. Artinya Allah ciptakan kepada kita. Nah, ini as-sam'a, pendengaran, al-absor, penglihatan, dan al-afidah, itu adalah hati. Jadi jelas panca indera termaktub dalam teori memperoleh ilmu pengetahuan dalam Islam. Dan di dalam Islam ada yang namanya al-afidah, dengan hati, dengan rasa. Inilah yang akan menjadi dasar-dasar konsep seni. Nah, jadi melalui potensi as-sam'a, pendengaran, potensi al-absor, penglihatan, dan potensi al-afidah, kita mengetahui sesuatu, kita memperoleh pengetahuan. Nah, di sini kita mulai mengetahui apa itu dasar-dasar pengetahuan. Nah, teori yang kedua mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui bawaan sejak lahir, seperti seorang bayi yang baru lahir belajar menyusui pada ibunya secara langsung atau spontan. Nah, yang kedua, pengetahuan didapat secara spontan. Jadi seperti isyarat bayi menangis ketika ada bahaya, isyarat bayi menangis ketika lapar, isyarat bayi menangis ketika ingin makan, dan ketika ada sesuatu. Itu adalah pengetahuan yang didapat oleh bayi, bawaan secara fitrah, bawaan secara naluriah. Nah, dari situlah sains didapat. Nah, oke, kita lanjut. Lalu pertanyaannya, bagaimana Islam dan ilmu pengetahuan? Nah, disinilah kita mulai mengkaji bagaimana rumusan sains dalam kacamata Islam. Nah, ini cukup menarik, boleh masuk ke sini ya. Nah, konsep pertama, apakah Islam melahirkan keimanan dan sekaligus rasional, atau semua gagasan ilmiah itu bertentangan dengan agama? Ini yang tadi kita singgung di awal. Apakah sains itu hanya sesuatu yang bisa dilihat atau bisa dirasakan oleh panca indera? Apakah sains itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan melalui observasi? Jika itu adalah sains, maka sains secara tidak langsung menolak agama. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Islam melahirkan keimanan dan rasionalitas? Di mana dengan berislam kita bisa menemukan konsep-konsep sains yang ada dalam
Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya yang akan kita jawab. Yang kedua, agama dan sains sama-sama memberikan kekuatan. Sains memberikan manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan agama menuju maksud dari pencipta sains dan teknologi tersebut. Nah, nampaknya kita ada di kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang pertama ini sering kita sebut sebagai kelompok ateisme. Nah, kita masuk pada kelompok yang kedua. Sains dan agama sama-sama memberikan kekuatan masing-masing. Agama tanpa sains akan bergerak dengan lambat. Contoh, dakwah. Dulu dakwah itu hanya dilakukan di masjid ke masjid, hanya dilakukan dari mimbar ke mimbar, dari pesantren ke pesantren. Sekarang dakwah itu dengan kemajuan sains, terutama bidang teknologi informasi dan teknologi komunikasi, siaran dakwah begitu mudah diakses. Ada Khalid Basalamah official, ada Tarjih official, ada LPPIK official. Itu adalah channel-channel yang menyediakan saluran dakwah. Artinya adalah sains dan agama bersatu, keduanya saling menguatkan, keduanya saling terintegrasi menjadi mudah, sehingga sains dan agama sama-sama tercipta menuju pada satu titik, yaitu ketauhidan dan keesaan kepada Allah, meningkat sama-sama masuk pada aspek meningkatkan keimanan. Itulah kita, namanya kita ada di sini, ada pada kelompok ini. Sains dan agama saling memperkuat. Begitupun sains tanpa agama, ia akan berjalan tanpa ada batasan-batasan nilai-nilai kemanusiaan. Apa yang terjadi sains tanpa agama bisa kita lihat seperti eksploitasi alam, eksploitasi laut yang mengeruk kekayaan alam tanpa seimbang, mengeruk kekayaan laut tanpa seimbang, yang berujung pada terjadinya kerusakan alam, yang pada akhirnya dari kerusakan alam berujung pada musibah dan bencana terjadi di mana-mana. Seperti kita saat ini, banjir di mana-mana, hujan karakteristik langsung banjir. Kenapa? Karena pengembangan sains tidak dijiwai oleh nilai-nilai agama. Sains membawa revolusi lahiriah, agama membawa revolusi batiniah, material dan spiritual. Nah, itulah yang kita sebut dengan Islamik. Bersatunya material dan spiritual. Nah, lihat di sini. Nah, di sini titik yang ini adalah sains, titik yang sebelah kanan adalah agama, titik yang bawah adalah teknologi, arsiran, himpunan, di mana teknologi bergabung dengan sains dan agama, dan juga sains bergabung dengan agama dan teknologi, dan juga agama bergabung dengan sains dan teknologi. Itulah yang Allah katakan khairul ummah, kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110 sebagai khairul ummah, di mana arsiran yang ini perpaduan antara sains, agama dan teknologi maka melahirkan khairul ummah. Inilah yang khairul ummah inilah nanti dia akan berujung kepada ini, kepada rahmat. Nah, ini oke, ya.
dari Khairul Ummah ini dia akan bergeser ke sini. Nah, ini kawan-kawan, dari Khairul Ummah dia akan bergeser menjadi ini dia akan bergeser menjadi rahmatan lil alamin. Jadi Islam sebagai agama rahmat itu tidak akan bisa tercapai jika kita hanya menguasai salah satu dari 3 serpihan ini. Hanya menguasai sains saja, hanya menguasai agama saja, hanya menguasai teknologi saja, ini tidak akan bisa tercapai. Jadi rahmatan lil alamin akan tercapai jika kita menguasai ketiga aspek ini, bersatu pada irisan yang ini, maka dia menjadi Khairul Ummah. Khairul Ummah nanti ujungnya adalah akan mencerminkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Itulah esensi dasar dari Islamic Technopreneur. Oke, lanjut kepada ini. Nah, ini para ulama Islam terdahulu yang juga sebagai filosof mengintegrasikan ilmu-ilmu yang berasal dari beberapa budaya lalu diformulasikan menjadi satu pemikiran yang utuh dan menjadi milik Islam. Nah, jadi kelahiran tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Ibnu Arabi, Al-Chemi, Al-Jabar itu pada awalnya adalah ilmu-ilmu yang diwariskan dari peninggalan bangsa Yunani. Peradaban Yunani seperti Aristoteles, Plato, Archimedes itu melahirkan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan. Nah, di tangan para ulama inilah maka dia berwujud menjadi ilmu yang baru dan diadaptasi dan diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Maka lahirlah ilmu falak, maka lahirlah ilmu kimia, maka lahirlah ilmu Al-Jabar. Namanya juga sudah Al-Jabar, algoritma. Itu alif lam samsiah dan alif lam khomariyah. Itu tidak mungkin datang dari Eropa, itu pasti datang dari Islam. Karena dia namanya juga algoritma. Al-Jabar itu sudah alif lam. Hanya Islam dan bahasa Arab yang memiliki konsep alif lam samsiah dan alif lam khomariyah. Nah, jadi para ulama kita mampu mengintegrasikan ilmu dan pengetahuannya menjadi milik Islam. Jadi tidak melenceng ke yang lain. Memisahkan ilmu agama dan non-agama bukanlah tindakan yang tepat, karena ilmu non-agama pun memiliki nilai manfaat bagi kehidupan seperti perkembangan zaman ICT sekarang. Jadi agama pun menolak ilmu pengetahuan juga bukan sesuatu yang tepat. Karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa mempermudah segala urusan. Agama pun akan dipermudah, seperti zakat menggunakan OPPO, zakat menggunakan GoPay, itu kan adalah ICT. Konsepnya adalah ilmu pengetahuan. Oke, lanjut. Ilmu agama dan agama harusnya saling mengisi dan menjadi petunjuk kehidupan manusia. Harusnya agama dan sains itu bersatu dan saling memperkuat posisinya sehingga menjadi petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya. Hudal linnasi wal bayinati minal huda wal furqan. Jadi ilmu dan agama itu menjadi petunjuk dan pembeda perbuatan itu salah atau benar. Oke, lanjut. Ini Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian
mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan ini diturunkan langsung dari Allah melalui proses as-sam'a. Nah, ini contoh bahwa Adam memang memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu ada juga ini Al-Kahfi ayat 65, Fawazada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu minal ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya dari sisi kami. Jadi ini kata alamnahu dan ilman. Jadi memang Al-Quran menyebutkan beberapa kali tentang kata-kata ilmu pengetahuan. Nah, jadi konsep sains dalam Al-Quran memang itu berkali-kali Allah nukil dalam Al-Quran dalam bentuk alama, dalam bentuk ilman. Nah, seperti ini kan, wa 'allama adama, ini konsep dasar ilmu dari alama yu'lamu i'lam. Terus dari dua ayat di atas dapat dipahami bahwa Quran telah memberikan spirit serta kaidah-kaidah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi sebetulnya konsep sains dari Al-Quran itu adalah bagaimana Allah memberikan dorongan kepada kita untuk senantiasa menggali informasi, menggali pengetahuan seluas-luasnya kepada manusia. Maka apa? Hakikat manusia diciptakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka ilmu yang disertai iman adalah ukuran derajatnya. Nah, ini ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fa'sahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujud sujud yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini kata kerja adalah ilmu yang disertai iman adalah derajat, ukuran derajat kemanusiaan. Nah, ini ya terdapat pada ini. Nah, ini yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan meninggikan derajat allazi, orang-orang yang amanu beriman, minkum di antara kalian, wallazina utul ilma darajat, dan orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Nah, itu ukuran dari keimanan kita adalah ukuran dari hakikat manusia adalah ini, menguasai ilmu pengetahuan dan keimanan. Nah, ini contoh ayat yang mengisyaratkan tentang adanya ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Al-Mulk ayat 3. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah, sesuatu yang tidak seimbang.
maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Konsep keseimbangan, check and balancing, apalagi konsep langit yang berlapis-lapis. Nah, ini langit yang berlapis, konsep keseimbangan. Nah, ini konsep keseimbangan. Dan ini perintah kepada kita untuk melakukan observasi. Nah, ini adalah perintah kepada kita untuk observasi. Nah, ini ya. Ini adalah, nah ini Anda lihat di sini adalah perintah Allah kepada kita untuk melakukan observasi. Nah, ini ya. Ini contoh kita harus melakukan observasi. Maka konsep langit berlapis di situ ada lapisan ke-1, ada lapisan kedua, ada ozon, ada lapisan atmosfer. Ini baru diketahui di kemudian hari. Tapi konsep dasarnya itu sudah Al-Quran ceritakan dalam Al-Mulk ayat 3. Nah, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Konsep keseimbangan juga sama. Itu diungkap oleh Al-Quran. Nah, ini sebagai contoh bahwa sains itu memang pertama kali diungkap dalam Al-Quran. Tugas manusia apa? Melakukan observasi. Kenapa observasi? Karena diperintahkan oleh Allah untuk melakukan observasi. Nih, falji'il hartaro min futur. Ini kan taro ini adalah observasi ya. Nah, ini kata ini adalah maksudnya adalah observasi. Nah, ini. Itu adalah perintah yang Allah berikan kepada kita. Jadi bagaimana rumusan sains dalam Al-Quran? Al-Quran hanya memberikan isyarat kepada kita untuk melakukan observasi. Lalu ukuran-ukurannya sudah Allah tetapkan dalam alam semesta ini. Seperti ini konsep sab'as samawatin tibaqa, konsep langit yang berlapis-lapis. Ini adalah konsep yang yang Allah tetapkan di alam semesta. Nah, ini adalah konsep kita. Jadi sebetulnya penciptaan langit berlapis-lapis itu bukan urusan sains, itu bukan urusan ilmuwan, tapi adalah sesuatu yang sudah Allah qadarkan, sudah Allah takdirkan bahwa langit itu adalah berlapis-lapis. Nah, tugas manusia apa? Hal taro, melakukan observasi berulang-ulang, membuktikan firman Allah. Benar nggak sih langit itu berlapis-lapis? Benar nggak sih di dalam langit itu ada lapisan-lapisan yang lainnya selain awan? Nah, itu pekerjaan sains. Karena pekerjaan sains adalah observasi. Tapi bentuk dari langit itu atau objek yang diobservasinya itu adalah mutlak ketentuan Allah. Nah, fungsi Al-Quran adalah memberikan kabar, memberikan berita bahwa di situ ada langit, di situ ada lapisan ozon. Silahkan kamu periksa. Ketika manusia melakukan observasi ke langit,
dan menghasilkan rumusan-rumusan tertentu tentang teori-teori atmosfer, teori-teori kelangitan, maka itulah sains. Maka sains dan Al-Quran itu bukan sesuatu yang saling berhadapan satu sama lain, tapi dia adalah berfungsi saling menguatkan satu sama lain. Al-Quran memberikan kabar petunjuk tentang penciptaan Allah, maka sains membuktikan ciptaan Allah tersebut, maka terjadilah keimanan yang sempurna. Dalam surat Yunus disebutkan juga, wallazi ja'ala sam'a diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamuna adadas sinin wal hisab ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Nah, dialah yang menjadikan matahari bersinar. Nah, ini ya. Nah ini as-samsa diya'an, artinya adalah matahari bersinar. Nah, matahari bersinar itu adalah kodo, ketentuan atau tetapan dari Allah. Nah, kita lihat di sini. Oke, bentar ya. Nah, sini kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini matahari bersinar itu adalah ketetapan Allah. Wal qamaru nurun, dan bulan bercahaya. Beda. Kalau matahari adalah diyaan, ini adalah matahari. Kalau matahari adalah diyaan, kalau al-qamar, kalau bulan nurun. Nah, bahasanya pun berbeda, diyaan dan nurun. Keduanya adalah ketentuan dan tetapan dari Allah yang Maha Kuasa. Kenapa kalau Allah katakan asyamsu diya'an wal qamaru nuran? Kenapa? Karena ini adalah suatu pertanda bahwa manusia diberikan wewenang untuk meneliti kenapa matahari diya'an dan al-qamaru nuron. Karena dalam konsepnya adalah bulan itu tidak bersinar, dia hanya mendapatkan sinar dari pantulan matahari. Maka dikatakan asyamsu diya'an wal qamaru nuron. Nah, itu bedanya. Wa qaddara manazila lita'lamuna adadas sinin. Dan Allah tetapkan manjilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui. Manjilah inilah yang kita sebut sebagai tata surya, tempat beredarnya matahari, bumi, dan bulan sehingga tidak terjadi tubrukan. Buat apa Allah tetapkan manzilah atau garis orbit? Untuk apa? Lita'lamu adadasinin, agar kalian bisa mengetahui hitungan. Hitungan apa? Hitungan tentang bulan, hari. Di situ maka lahirlah kalender Qamariyah, lahirlah kalender Samsiyah. Anda lihat, sebelum sains ditemukan oleh orang-orang barat di Eropa, Al-Quran sudah terlebih dahulu memberikan isyarat kepada kita tentang batasan-batasan sains. Asam sadiaan, matahari
bersinar, wal qamaru nuron, dan bulan bercahaya. Itu bukan urusan sains. Tidak ada yang bisa menciptakan kenapa bulan bercahaya, kenapa matahari bersinar. Tidak ada. Yang menciptakan bulan bersinar dan matahari bercahaya itu adalah Allah. Maka tugas sains adalah mengobservasi bagaimana matahari, bumi, dan bulan saling berputar pada porosnya, bagaimana pancaran sinar matahari itu mempengaruhi pergantian siang dan malam, dan bulan bersinar. Nah, yang paling itu adalah di sini dikatakan, nah, manjilah, garis orbit. Garis orbit sudah Al-Quran sampaikan sejak awal. Tugas manusia adalah bagaimana menemukan garis orbit tersebut. Nah, jadi itulah adalah sains dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, untuk apa manjilah ini? Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Jadi manusia diberikan gambaran, jika ingin menghitung hari dan tanggal, maka hitunglah dari garis edar matahari dan bulan. Lalu Allah katakan, ma khalaqallahu zalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan yang demikian melainkan dengan hak, dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, jadi sekali lagi, sains itu, Al-Quran memberikan gambaran-gambaran tentang penciptaan Allah. Tugas sains adalah melakukan observasi terhadap ciptaan Allah. Maka disitulah akan bertemu bahwa Al-Quran itu adalah benar, bahwa janji Allah itu adalah benar, sehingga sains dan agama harus saling menguatkan satu sama lain. Karena ketetapannya sudah Allah tetapkan dalam tata surya ini. Tugas kita sebagai saintis tinggal mengobservasi ciptaan Allah tanpa harus merusak ciptaan Allah. Oke kawan-kawan, sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu adalah seni dalam Islam. Ini sesuatu yang kontroversi juga. Tapi kita lihat, seni adalah hasil cipta dan karya manusia sebagai simbol kebudayaan suatu negara. Memang tinggi rendahnya derajat suatu negara itu tergantung dari simbol-simbol kesenian yang diciptakan oleh negara tersebut. Semakin tinggi simbol-simbol kesenian, maka kebudayaan suatu negara itu semakin tinggi juga. Seni merupakan ciri peradaban manusia sudah pada puncak keilmuannya. Jadi memang ketika teknologi ini sudah lahir, maka manusia akan menciptakan hasil karya seni. Jadi kalau negara maju, ya pasti ada teknologi, pasti ada seni. Karena memang seni ini adalah artikulasi dari puncak peradaban keilmuan manusia. Nah, Oke, kita lihat lagi pada slide berikutnya. Kemajuan suatu negara akan terlihat dari jejak seni dan budaya yang diwariskannya. Ya, jelas ya. Suatu negara itu bisa dilihat dari jejak peradaban seni dan peradabannya. Nah, seni merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia. Keduanya tidak bisa dipisahkan, melekat dalam kehidupan manusia. Jadi seni dan manusia itu memang tidak bisa dipisahkan. Lalu bagaimana sih hukum-hukum seni dalam Al-Quran? Di sini disebutkan, afala yanzuruna ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitnya. Ada dua kata, ada wazayyana, ada juga wazayyanaha. Nah, ini wazayyanaha menunjukkan arti bahwa Allah bukan hanya meninggikan langit, tapi juga menghiasinya supaya indah terlihat. Nah, ini. Jadi kata-kata ini
yang menjadi kata kunci bahwa memang konsep dasar kreasi itu Allah ciptakan juga dalam penciptaan bumi dan isinya. An-Nahl ayat 14 juga disebutkan di sini, wa huwallazi sakharal bahra litakulu minha lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taraful ka mawad fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Nah, ini, dan dialah Allah yang menundukkan laut untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan maksudnya, dan kamu mengeluarkan dari laut itu perhiasan yang kamu pakai. Nah, perhiasan yang kamu pakai artinya adalah di dalam laut terdapat sebuah benda yang bisa dijadikan perhiasan. Kalau mendengar kata perhiasan, artinya bukan batu yang ditempel di tangan atau batu yang ditempel di leher, tapi adalah sebongkah batu yang diukir, sebongkah mutiara yang diukur, disusun menjadi kreasi seni. Itulah yang disebut dengan cipta karsa, dan itu terkandung dalam An-Nahl ayat 14. Jadi konsep seni sejatinya sudah Allah singgung dalam Al-Quran, seperti seni rupa, seni membuat perhiasan, seni membuat pahat. Lalu apa yang Allah perintahkan di sini? Supaya kamu mencari keuntungan. Nah, ini perintah Allah dari karunia tersebut, dan supaya kamu bersyukur. Jadi adanya mutiara atau benda-benda dalam laut yang bisa dijadikan perhiasan tidak semata-mata Allah ciptakan agar kita bisa menjadi mata pencaharian bagi kita, dan di situ Allah perintahkan la'allakum tashkurun. Jadi esensi mencipta, esensi menseni, esensi membuat seni rupa itu bukan semata-mata bukan untuk membuat berhala, tapi agar kita bisa mencari mata pencaharian di bidang itu, dan agar kita semakin bersyukur. Jadi tujuan dari seni dalam perspektif An-Nahl ayat 14 adalah tauhid, agar kita semakin bersyukur kepada Allah. Nah, itu ya. Hilyan. Nah, ini perhiasan adalah mutiara yang terkandung dalam laut. Jadi kata-kata hilyan ini adalah mutiara yang kita jadikan sebagai hiasan, di mana dengan mutiara tersebut kita mendapatkan rezeki, dan dari situ kita harus bersyukur. Artinya tujuan dari berseni rupa adalah bersyukur kepada Allah. Tujuan akhirnya adalah tauhid, tidak yang lain. Dari dua ayat tersebut dapat bahwa seni rupa diperbolehkan dalam Islam selama tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah atas segala penciptaan, rahmat dan karunia-Nya. Guys, satu ayat lagi. I'lamu lahu ma yasha min mahariba wa tamasila wa janatin kal jawab wa kudirin rasiyah. I'lamu ala Daud sakron wa qalilan min ibadi syakur. Para jin membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piringan yang besar seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Abdan syakuron. Nah, gitu ya. Jadi istilah patung itu juga pernah terjadi pada masa kerajaan Sulaiman. Tapi, nah, dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa patung-patung tersebut dibuat dari kaca, marmer, dan tembaga. Konon menampilkan para ulama dan para nabi terdahulu dan orang-orang soleh.
Jadi patung-patung yang ada di dalam kerajaan Sulaiman itu berisi ya tadi para nabi, para ulama, dan orang-orang soleh yang dibuatkan oleh para jin. Patung tersebut diciptakan bukan untuk disembah atau diduga akan disembah. Nah, gitu ya. Jadi penciptaan patung itu diciptakan bukan untuk disembah, tapi untuk mengingatkan kita pada rasa syukur kepada Allah. Di sini Al-A'raf, wazkuru idza ja'alakum khulafa min ba'di ibadi wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna jibala buyuta fazkurul Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kamu dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Jadi teknik memahat gunung-gunung, membuat relip-relip itu sudah ada dalam negeri Ad dan Samud. Apa yang Allah perintahkan? Allah hanya memerintahkan kepada kaum Ad dan Samud adalah untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Jangan membuat kerusakan. Jadi sekali lagi, teknik memahat dan teknik membuat relip itu sudah ada sejak sejak kaum Samud. Namun karena Samud tidak beriman, maka Allah kirimlah musibah kepada kaum Samud. Yang perlu digarisbawahi ialah pahat-pahat dan relip-relip yang ada dibuat oleh mereka adalah nikmat dan karunia Allah dan harus bisa menghantarkan kepada keesaan dan kemahamutlakan Allah sebagai Tuhan yang memberikan segala nikmat. Jadi tujuan berseni rupa itu adalah untuk menegaskan apa? Kemahamutlakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah tetapkan. Sampai di sini dapat kita jelaskan bahwa seni dalam Islam pada intinya sesuatu yang diperbolehkan selama tujuan seni itu untuk memberikan rasa nikmat dan syukur kepada Allah, dan tujuan akhir seni adalah kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, sehingga seni dalam Islam itu diperbolehkan selama konteksnya adalah tauhid, beriman dan bersyukur kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan keindahan tentang alam semesta ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa like and subscribe video ini. Semoga kita diberikan nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.